Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anggraini DGM, Stambuk F121-17029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengganti MIT, kristalografi dan mineralogi yang dibawakan oleh Ibu Rizka Puspita STMN. Dalam video kali ini, saya akan membawakan rangkuman materi perkuliahan kristalografi dan akan mendeskripsikan salah satu alat peraga yang telah saya buat. Baik, langsung saja masuk ke dalam rangkuman materi. Kristalografi. Kristalografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kristal, di mana kristalografi ini terbagi tiga, yaitu geometri, fisika, dan kimianya. Dengan mempelajari kristalografi, kita dapat mengidentifikasi atau mendeskripsikan suatu mineral. Kristal atau habur sendiri memiliki pengertian sebagai zat padat homogen yang memiliki bentuk polihedral teratur yang dibatasi oleh bidang permukaan yang licin dan rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Ada penggolongan kristal berdasarkan derajat kristalisasi, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral sendiri jika batas bidangnya masih jelas, subhedral sendiri jika bidang batasnya sebagian jelas dan sebagian tidak jelas, dan anhedral sendiri jika bidang batasnya tidak jelas lagi. Dalam kristal ada yang namanya kenampakan luar kristal. Kenampakan luar kristal ada 6. Yang pertama, permukaan kristal, lalu bagian tepi, bagian sudut, sudut interfasial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Ada juga yang namanya elemen kristal, terbagi menjadi 2, yaitu sumbu kristalografi dan sudut sumbu. Yang pertama, sumbu kristalografi. Semua sistem kristal mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, sumbu C, kecuali sistem kristal tetragonal dan heksagonal yang mempunyai 4 sumbu kristalografi, yaitu sumbu A, B, C, dan D. Elemen kristal yang kedua adalah sudut sumbu. Sudut sumbu ada 3, yaitu sudut gamma, sudut beta, dan sudut alfa. Sudut alfa adalah sudut yang dibentuk antara sumbu B dan sumbu C. Yang kedua, sudut beta. Sudut beta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu C. Dan yang ketiga adalah sudut gamma. Sudut gamma adalah sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu B. Ada beberapa bentuk sistem kristal, yaitu sistem kristal isometrik, ortorombik, tetragonal, heksagonal, trigonal, triklin, dan monoklin. Dalam kristal ada yang namanya unsur simetri. Unsur simetri terdiri atas 3. Yang pertama adalah sumbu simetri, yang kedua adalah bidang simetri, dan yang ketiga adalah pusat simetri. Untuk sumbu simetri terbagi lagi menjadi 3, yaitu sumbu simetri gire atau yang biasa, yang kedua sumbu simetri giroida atau diagonal, dan yang ketiga adalah sumbu simetri inversi putar. Nah, unsur simetri yang kedua yaitu bidang simetri. Bidang simetri juga terbagi menjadi 3, yaitu bidang simetri horizontal, bidang simetri vertikal, dan bidang simetri diagonal. Unsur simetri yang ketiga adalah pusat simetri. Pusat simetri adalah titik di dalam kristal, yang mana jika ditarik, garis yang melalui titik tersebut akan membagi jarak antara sisi satu ke kristal dengan jarak sisi satu ke titik tersebut adalah sama. Dalam kristal juga ada yang dikenal dengan hukum kristal, yaitu hukum kristal 1 dan hukum kristal 2. Hukum kristal 1 dicetuskan oleh Nicolas Steno yang menyatakan bahwa sudut yang dibentuk antara dua bidang kristal pada suatu kristal memiliki besar yang sama. Hukum kristal yang kedua dikenal dengan nama hukum indices rasional. Untuk kata indices sendiri itu dicetuskan oleh Miller sehingga lebih dikenal dengan nama indices Miller. Indices Miller sendiri merupakan pemberian nama singkatan terhadap suatu bidang muka kristal. Dan untuk penentuan kelas simetri itu didasarkan oleh kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh kristal itu. Ada beberapa cara yang digunakan, yaitu yang diantaranya adalah menurut Hermann Mauguin dan Schoenflies.
Baik, itu tadi rangkuman materi kristalografi. Sekarang kita masuk untuk mendeskripsi alat peraga yang telah saya buat. Ini alat peraga saya. Alat peraga saya ini termasuk dalam sistem kristal ortorombik. Sistem kristal ortorombik ini memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, dan C, di mana ketiga sumbu ini memiliki panjang yang tidak sama dan memiliki sudut yang saling tegak lurus. Nah, untuk yang pertama yaitu sumbu gire atau sumbu biasanya. Alat peraga saya ini mempunyai 3 sumbu, yang vertikal adalah sumbu C dan yang lateral adalah sumbu A dan sumbu B. Untuk sumbu C, kita putar 360 derajat untuk melihat berapa kali kenampakan yang sama. 1, 2. Sumbu A kita vertikalkan. Putar lagi. 1, 2. Dan untuk sumbu B kita vertikalkan, kita putar juga. 1, 2. Jadi untuk sumbu girenya kita tulis 3A2. Lalu selanjutnya sumbu simetri geroida. Pertama ini putar untuk melihat berapa kali kenampakan yang sama. 1. Terus ini, saya rasa itu sama saja dengan yang tadi. Terus ini, satu, ini, satu juga, terus ini bagian belakang dengan ini, satu juga, terus juga. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk sumbu geroidanya tulis 6A. Yang selanjutnya adalah sumbu simetri inversi putar. Ini satu, ini juga sama, terus ini satu, ini juga sama dengan yang tadi, ini juga. Jadi dituliskan sumbu simetri inversi putarnya 6A. Selanjutnya adalah bidang simetri, yaitu jika kristal ini dibelah akan membagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan menunjukkan adanya pencerminan atau tidak. 1, 2, 3. Jadi ditulis 3M. Dan untuk yang plain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dituliskan 3P. Dan yang terakhir adalah pusat simetri, yaitu ada, jadi dituliskan PC. Penentuan kelas simetri menurut Herman Mauguin bagian 1. Nilai sumbu A dan ada tidaknya bidang yang tegak lurus disimbolkan dengan 2/M. Bagian 2. Nilai sumbu B dan ada tidaknya bidang yang tegak lurus disimbolkan dengan 2/M. Dan bagian 3 menerangkan nilai sumbu C dan ada tidaknya bidang yang tegak lurus disimbolkan 2/M. Lurus Coenfils bagian 1 menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C, yaitu sumbu A dan B apabila bernilai 2 dinotasikan dengan D. Dan bagian kedua menerangkan nilai sumbu C dan ditulis di bagian kanan sebelah bawah, jadi D2. Dan karena memiliki bidang simetri horizontal dan vertikal dinotasikan dengan H, menjadi D2H. Untuk nilai indeks Millernya, bidang hijau bernilai 010, bidang biru 101, bidang berwarna pink 100, dan bidang berwarna abu-abu 10-1.